Tadi ada beberapa hal yang ingin kita update ya kan. RRT tetap RRT ya kan. Tetap RRT. Update pertama adalah Mas Roy mungkin Mas suaranya masuk nggak ya? Minta aja nanti ditutup. Ya, ada perkembangan yang kita menunggu suaranya. Jadi ada perkembangan yang perlu dibahas. Pertama adalah soal Mas Roy dan Dr. Tifa Rismon dilaporkan ke Barreskrim, bukan dilaporkan, diingatkan tentang laporan itu, ya kan, agar bagaimana soal ijazah. Tapi sebelumnya Mas Roy dan kawan-kawan juga sempat melaporkan ya soal perkembangan yang terbaru soal ijazah itu, ijazah dari KPU. Dan kemudian berikutnya lagi ada rencana ke Medan ya, bedah buku Jokowi's White Paper. Kemudian ada juga kontroversi baru soal kuburan ya kan. Gitu. Kuburan itu kalau nggak salah ini ya kan. Apa gitu lagu-lagu itu? Yang itu loh yang kuburan itu. Oh ini. Aduh, band kuburan ya kan. Itu. Yang itu. Oke. Kita ingin update-nya, alhamdulillah ya sudah terbuka. Walaupun bagus ininya, cuma mengganggu dan bisa kadang-kadang kena copyright juga gitu. Jadi sobat RH sekalian, kesempatan pertama Mas Roy ya. Saya kayak baru pertama kali jadi presenter gara-gara terdistrak ini. Oke, silakan Mas Roy menanggapi laporan Mas Roy dan kemudian dilaporkan balik. Itu dulu ya. Lapor dan dilaporkan dulu. Oke, silakan. Ya, terima kasih Mas Refli untuk semua pemirsa RH Channel ya. Jadi ini ada yang lucu. Ada yang mengikuti pola, ikut-ikutan tapi salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Pada beberapa hari yang lalu ya, saya dan beberapa kuasa hukum itu memang menuju ke Mabes Polri ya. Kenapa ke Mabes Polri? Karena ini related dengan laporan yang dulu awal telah dilakukan oleh TPUA pada tanggal 9 Desember 2024 ya. Dan dulu saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon dan beberapa yang diminta untuk menjadi ahli dalam kasus pelaporan TPUA itu, kemudian kan kami dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, ternyata laporan dari TPUA itu kan perkembangannya waktu itu hanya dijadikan DUMAS, ya, pengaduan masyarakat, ya, dan kemudian tidak dilanjutkan sama sekali sebenarnya. Baru tanggal 30 April ketika Joko Widodo melaporkan kami ke Polda Metro dengan nabok nyilih tangan, ya, artinya memukul pakai tangan orang lain karena dia sama sekali katanya ketika ditanya saya nggak melaporkan orang kok gitu. Lah kalau nggak melaporkan orang harusnya bukan pencemaran nama baik, pencemaran peristiwa gitu loh. Masa nama baik kok nggak melaporkan orang, nih ya konyol juga ini para kuasa hukumnya dalam menasihati. Ya, nah ternyata setelah ada pelaporan tanggal 30 April itu mendadak yang ada di Barreskrim laporannya TPUA itu katanya dijalankan, tapi dijalankan dengan menggunakan praduga bersalah bagi pelapor, bukan praduga tidak bersalah. Praduga bersalah, jadi justru pelapor TPUA itu waktu itu ditanya-tanya pendiriannya, aktornya, ada ahunya enggak dan lain sebagainya. Pokoknya aneh gitu loh. Ada orang yang melaporkan tapi yang melaporkan justru kayak disidik. Dan pencarian bukti-buktinya itu sepihak ketika Barreskrim melakukan itu dan kelihatan banget pokoknya mencari untuk tidak menemukan gitu loh. Jadi sekedar prasyarat saja. Dan akhirnya kita tahu Barreskrim menyampaikan statement pada tanggal 22 Mei 2025 bahwa tidak ditemukan adanya pemalsuan ijazah. Dan itu yang membuat kemudian kita mengajukan ke Barreskrim lagi ya, TPUA waktu itu mengajukan untuk gelar perkara khusus dan alhamdulillah awal Juli kita lakukan. Jadi kalau sekarang ada novum, nah ini kerangka berpikirnya. Kalau sekarang ada novum yang diberikan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang mana ini adalah kemenangan rakyat. Kenapa kemenangan rakyat? Karena apa yang sudah coba
dilakukan oleh Dr. Bonatua, dilakukan Pak Abdullah Al-Katiri, ya semua sama, semua dari kita tuh satu tim ya. Itu adalah hal yang selama ini ditutup-tutupi, tidak mau dibukakan kepada masyarakat oleh orang yang aneh ya. Orang punya ijazah harusnya bangga kok, malah bukan hanya malu tapi marah kalau ijazahnya dikatakan udah kan aneh, nggak waras ya gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya kemudian itu dibuka oleh KPU, ditunjukkan. Nah itulah yang kemudian jadi kemenangan rakyat, maka disebut kemenangan rakyat. Dan karena ada itu, sesuai dengan statement juga, ini saya appreciate nih. Kemarin juga Pak Arianto tadi ya, penasihat Kapolri dalam beberapa di TV menyatakan loh kalau Anda memang bukti berikan kepada Polda dan Polda harus menindaklanjuti. Nah itu bagus ya. Tambah juga statementnya Pak Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, yang juga beliau mengatakan nggak akan jadi laporan di Polda Metro karena yang ada di sana itu nggak akan jadi tersangka karena yang diproses itu harusnya ijazahnya, bukan pelaporan pencemaran nama baik gitu loh. Nama baik, dan itu adalah satu hal yang licik ya. Katanya janjinya mau membuka ijazah, tapi kemudian kasus yang dilaporkan Mas Refli kan beberapa waktu yang lalu udah menganalisis ini, gawangnya digeser gitu loh. Jadi kan nggak mungkin itu akan membuktikan ijazah, nggak akan. Dan itu terbukti beberapa kali pengadilan yang ada di Solo, ada di Jakarta itu kan pengadilannya nggak berani ya, NO ya, need over clerk itu ya gitu. Jadi nggak berani membuka itu karena apa? Karena sebenarnya adalah itu sampai kepada nanti buka ijazah. Nah, kalau yang mau membuka ijazah itu nggak diteruskan. Nah, akhirnya Bareskrim kan nggak diteruskan. Kemudian di Polda Metro yang dijalankan. Jadi kami dengan adanya saran-saran dari para petinggi Polri, apalagi Pak Ugro ya, yang sudah awal mengatakan khususnya yang diajukan tuh 263, 262 itu ya, perkara surat palsu atau penggunaan surat palsu itu. Nah, makanya ketika ada saran dari itu, kami ke Mabes Polri untuk apa? Untuk memberikan surat masukan agar Mabes Polri membuka kasus ini lagi. Jadi kan benar. Dari Mabes Polri, kemudian kasusnya kemudian sempat dihentikan, kita melakukan klarifikasi khusus dan kita ke Mabes. Nah yang menarik Mas, tadi siang itu ada kelompok Termul dan Gerwamul ya. Gerwamul itu adalah gerakan wanita Termul ya. Nah istilah ini udah resmi lah itu ya, dipakai aja gitu. Karena apa? Gerwamul itu adalah yang mereka mengancam kemarin ya. Gerakan wanita Termul yang mengancam mau mengadakan demo di Mabes Polri dengan 500 orang tanpa menggunakan baju luar ya. Jadi hanya menggunakan bra dan CD. Wah, itu kalau itu berani dilakukan ya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pornoaksi jelas terjadi. Mereka ke Mabes Polri untuk mendesak Mabes Polri melakukan percepatan terhadap apa yang dilakukan di Polda Metro. Lah ini kan aneh gitu loh. Laporan mereka Jokowi itu lapor di mana? Polda Metro. Ya. Nah, kenapa ke Bareskrim kan? Meskipun Bareskrim kan lebih tinggi dari Polda Metro, tapi kan ini kan sesat pikir gitu loh. Beberapa laporan dari Polres, ada yang kemudian dari Polres Jakarta Utara, Selatan, itu semuanya kan ditariknya ke Polda Metro. Lah mereka pernah memang buat laporan di Bareskrim ditolak, pernah gitu loh. Jadi kenapa sekarang lapornya ke Bareskrim? Ini kan sesat pikir. Jadi inilah udah gampang aja lah mikirnya. Ya kalau mereka benar mereka silakan demo ke Polda Metro ya gitulah. Jadi kenapa Polda Metro sudah nangani dengan baik, udah hati-hati, sudah cermat, dan sampai dengan sekarang meskipun awal Juli itu katanya sudah menaikkan status menjadi penyidikan, tapi karena nggak ketemu TSK-nya katanya ya udah akhirnya kan kemudian masih berjalan kebertindak. Lucunya bolak-balik gitu kan. Belum kalau bolak-balik belum. Kalau bolak-balik itu kalau sudah ada TSK kemudian P19, P21, P19 terus itu baru bolak-balik. Nah iya, jadi artinya itu Mas Wesley. Jadi kita diikuti aksi kita kemarin di mirror, tapi mirrornya nggak pakai otak ya, jadi salah gitu Mas. Oke. Saya mau dalami sedikit ya, bukan TPUA-nya tetapi ijazah KPU ya. Ini penting bagi pendidikan masyarakat. Sejauh mana, sepenting apa ya, seakurat apa Mas Roy memperlakukan fotokopi ijazah dari KPU tersebut sebagai basis melakukan penelitian dan kemudian dengan kesimpulan 99,99% palsu ijazah Jokowi. Ini penting karena itu yang diributkan kita selama ini kan, objeknya yang mana akhirnya. Jadi sebenarnya selama ini penampakan ijazah itu setidaknya sudah muncul 4 kali sampai kepada KPU terakhir. Yang pertama muncul pada bulan Oktober tahun 2022
ketika waktu itu Dr. Sigit Sunarta sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM itu menunjukkan kepada wartawan Kompas ya, Fabian siapa itu, yang kemudian itu ada YouTube-nya. Tapi saya tampilkan itu fotokopi yang tidak terlalu bagus ya, dan kemudian tidak bisa kita analisis karena tidak ada foto yang clear waktu itu. Jadi hanya ada di YouTube. Kita nggak mungkin menggunakan capturean YouTube untuk kemudian kita analisis. Nah, yang menarik pada tanggal 1 April 2025 seorang termul anggota partai PSI itu mengupload itu namanya Dian Sandi. Ya, dengan berwarna. Ya, jadi itu scan berwarna yang ditampilkan dan dikasih keterangan sama dia. Buat kamu yang yang penasaran, ini ijazah yang asli. Dia tulis asli. Biar libur lebarannya makin tenang atau apa gitu ya. Nah, tapi dia sebenarnya kalau Polda Metro ya atau kepolisian tuh mau objektif, benar seobjektif, dia wajib dikenakan di pasal 32 atau bahkan 35 itu. Karena ijazahnya tidak ditampilkan seperti aslinya. Dia sudah melakukan pengubahan. Ijazah itu dari tadinya lurus tegak menjadi miring. Dan kemudian di bawahnya malah ada jemblok ya. Ada jemblok atau ada noktah-noktah hasil dari mungkin cetakan printer yang printernya pakai tinta suntian. Ya gitu atau tinta palsu ya. Kalau enggak kan pasti ya bersih gitu. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya apa yang diupload Dian Sandi itu di samping dia nggak minta izin kepada Jokowi ya, itu kalau memang itu ijazahnya. Tapi kan kita masih bertanya-tanya benar nggak? Tapi karena itu Mas, karena itu sudah berwarna dan sangat kontras dan bisa dianalisis baik menggunakan error level analysis ya, pakai ELA, pakai kemudian comparison, pakai juga kemudian identification, bahkan pakai sistem yang kemudian kita bisa menunjukkan apakah itu ada penumpukan foto atau ada penumpukan pada cap dan lain sebagainya. Akhirnya itu yang kita analisis. Yang lucu lagi kita menunggu pada saat gelar perkara terbuka yang ada tanggal 22 Mei. Harusnya kan itu Bareskrim kalau menunjukkan kalau dia pernah memeriksa ijazahnya, kalau ada. Logika warasnya Bareskrim menampilkan yang asli itu atau jauh lebih bagus dari punyanya Dian Sandi. Karena kan dia periksa yang asli katanya. Ini aneh kan? Bareskrim meriksa yang asli, tapi yang ditampilkan fotokopi, malah fotokopi yang paling jelek ya. Terlipat ada tetesan noktah apa. Nah, sehingga dengan demikian kan publik bertanya ini yang benar yang mana ijazahnya. Nah, ketika KPU kemudian mengeluarkan itu berarti apa? Itu sudah diamini oleh si pemilik ijazah karena dia yang kumpulkan adalah itu. Kemudian ada cap legalisasi dari Fakultas Kehutanan pada tahun yang ditentukan yaitu tahun 2019, maka kita bisa pastikan bahwa oh berarti ijazahnya memang ini, bukan ijazah lain. Karena selama ini ada juga Mas Refli bahwa kita berpikir jangan-jangan ijazahnya beda ya. Beda. Nah kalau ijazah beda berarti Bareskrim bohong. Nah makanya ini aja Bareskrim udah aneh ya karena menampilkan hanya fotokopi. Ya terlipat lagi bukan yang seperti Dian Sandi. Nah dari situlah maka sekali lagi kita katakan inilah kemenangan rakyat. Bahwa akhirnya ditunggu-tunggu muncul. Berarti apa? Kalau itu adalah similar, saya pakai similar ya. Karena nggak sama persis gitu kan. Yang satu ada ada noktah, yang satu ada tekuan, yang satu ada fotokopinya nggak jelas gitu. Maka ya nomornya juga ada yang nggak kelihatan, yang ini juga nggak ada nomornya. Maka karena ini similar, maka bisa kita anggap bahwa ini adalah sama dengan yang kami teliti gitu loh. Ada kesamaan dan kalau kesamaan berarti 99,9% palsu. Itu rasionalitasnya ya saudara sekalian. Karena walaupun fotokopi asal jelas fotokopinya posisi proporsinya nggak akan berubah, terutama overlapping antara huruf dan lambang UGM sebagai background ya. Nggak akan bergeser walaupun mau di copy berkali-kali. Yang mencotot dia itu punyanya Pak Jokowi. Oke. Ya, saya mau pindah ke Dr. Tiva ya. Dok, saya boleh nggak ya nanya soal neuroscience gitu ya? Kan gini, tapi Anda harus melepaskan diri dari seolah-olah pihak yang terlibat ya. Tapi begini, perilaku, bisa kan saya katakan perilaku neuroscience ya? Ini karena Dr. Tiva keahliannya di sana bikin disertasi yang insya Allah segera promosi ya mengenai neuroscience. Melihat perilaku orang, kalau istilah Mas Roy itu termul-termul ya, yang tiba-tiba bereaksi, melaporkan, minta ada percepatan ya kan. Ternyata bukan pembangunan saja yang ada percepatan, ini kan ada percepatan proses kasus Anda dan Mas Roy gitu ya.
kemudian juga tiba-tiba Pak Jokowi misalnya menemui Prabowo ya. Nah itu dari sisi apa ya, neuroscience atau apa yang ini ingin Anda katakan, ada apa sih sebenarnya? Silakan. Baik, gini, jadi perilaku dari Joko Widodo itu kemudian terekstrapolasikan ke perilaku termul-termul, ya. Artinya apakah ini memang ada sebuah instruksi dari Solo kepada termul-termul untuk melakukan banyak sekali hal-hal yang akhir-akhir ini sedang mereka lakukan, termasuk mendesak Bareskrim yang itu tadi Mas Roy udah bilang salah alamat gitu kan, kemudian macam-macam lah, sampai Sidi dan Bra pun mau didemokan, mau demo pakai Sidi dan Bra. Jadi ini secara neuroscience behavior atau ilmu perilaku ya, yang saya tekuni itu kita bisa menggunakan sebuah peribahasa Jepang. Ya, ini saya kutip ya, namanya itu, ini mungkin karena saya nggak ngerti bahasa Jepang, jadi saya baca aja apa adanya ya. Oboreru mono wa wara omo sukamu. Artinya, Oborero mono wa wara omo sukamu. Kita bisa tanya sama Bang Rismon ya. Artinya terjemahnya adalah orang yang tenggelam akan berusaha meraih apapun, bahkan itu hanya sekedar jerami yang lewat di sungai itu. Nah, ini peribahasa ini persis sekali menggambarkan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo dan juga termul-termulnya. Mereka ini panik, yang seperti pada podcast kemarin saya bilang Jokowi ini udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju, itu dia udah hampir menyerah aja nih gitu. Sehingga dia akan melakukan apapun pada langkah-langkah terakhirnya, termasuk kemudian akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang selain tidak sistematis, tidak efektif, ya, kemudian bisa menghasilkan bumerang bagi dirinya. Ya, nah jadi semacam Mas Roy Suryo ini dan teman-temannya itu yang RRT itu ya, itu bikin punch out ya. Jadi apa namanya, kita serbu gitu kan, dengan apa ya, dengan kita dengan jab-jab terus ya, jab-jab terus dan uppercut terus kan, apa itu kedatangan kita untuk melakukan investigasi sekaligus observasi terhadap jejak masa lalu Jokowi di Solo ya kan, di mana kita bertemu dengan eyewitness, dengan saksi mata yang bersedia untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Dan ini jelas ya, uppercut ya, yang lumayan bikin beliau sempoyongan gitu. Karena pada hari yang sama ketika kita melakukan investigasi itu, pada hari yang sama beliau terbang ke Jakarta. Padahal terbang ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo. Nah, kita kan menduga-duga ya, sudah bisa kita duga sih kalau kita lihat dari aspek perilaku ya. Nah, ini kan pada hari yang sama loh ya. Nah, ada warga Solo yang ketika kita datang beberapa waktu sebelumnya ya Mas Roy ya, itu mengatakan bahwa ini kalau RRT datang ke Solo itu baunya aja udah kecium gitu ya. Apalagi kemudian tidak disangka bahwa ternyata kita itu didukung oleh banyak sekali warga Solo, termasuk bedah buku yang kita lakukan di Solo oleh para tokoh-tokoh ya di sana. Tanpa ada sebuah perlawanan, tanpa ada sebuah hambatan sama sekali, acara itu berlangsung sangat ini. Dan mereka, para warga Solo juga menyatakan bahwa mereka nggak mau disangkut pautkan dengan perilaku dari Joko Widodo dan kroni-kroninya. Nah, sehingga apa yang kami lakukan itu mendorong mereka, mengencourage mereka ya untuk berani. Jadi keberanian ini kemudian menjadi muncul bagaikan gulungan bola salju, menggulung seperti bola salju, makin membesar dan makin bikin Joko Widodo sempoyongan. Nah, kemudian dia berusaha untuk merapat kepada Presiden Prabowo ya. Yang sekarang ini barulah dia sadari bahwa sebenarnya saat inilah ya momentum di mana kekuasaan real ya itu sudah berpindah hampir sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Dulu ketika 1 tahun ya, dari mulai 20 Oktober 2024 ketika Presiden Prabowo menggantikan Joko Widodo sebagai presiden, kita dengan kecewa ya melihat pada saat dimana Presiden Prabowo pergi ke Solo untuk sowan, untuk menghadap, seakan-akan
kekuasaan itu masih secara de facto dipegang oleh Joko Widodo, kita dengan kecewa melihat itu. Tapi sebagaimana juga sudah saya sampaikan berkali-kali ya, bahwa secara alamiah, secara natural, pergantian kekuasaan itu pasti terjadi. Nah, di saat-saat awal ketika kekuasaan Presiden Prabowo itu belum solid, ya memang seperti itulah, karena 70% dari anggota kabinet saja masih orang-orangnya Joko Widodo, kan gitu. Tetapi yang persoalan di sini adalah Joko Widodo itu tidak menyadari hukum alam ini tuh, dia nggak sadar. Hukum alam bahwa setelah dia tidak menjabat, maka kekuasaan itu akan terus meranggas gitu ya. Nah, disinilah di titik ini di mana kemudian perlawanan rakyat, keberanian rakyat untuk menyatakan ya keyakinannya akan persoalan ijazah palsunya yang dia lakukan. Terlebih kemudian kita bikin uppercut lagi, kita jab-jab lagi dengan kita sekarang ini sudah menuju kepada finalisasi ya untuk penulisan buku Gibran Black Paper nih. Nah, ini pukulan yang telak sekali untuk seorang Joko Widodo, karena kalau dia ini mau tenggelam, jerami-jerami udah mau dia raih segala macam, termul-termul juga sudah dia sudah dia instruksikan untuk melakukan apapun perlawanan terhadap RRT gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa energi kekuatan dia itu makin lama makin mengecil, sehingga dia harus maju sendiri. Ketika tentara-tentaranya sudah tidak bisa lagi diandalkan, maka dia mau nggak mau harus maju sendiri. Di saat ini ya, saat sekarang ini, kondisi kesehatannya yang saya sebut ya sebagai penyakit autoimun yang berat dan agresif ini muncul lagi flare up-nya pada saat yang sama. Di mana saya bisa tahu ya, ketika kemudian beliau sendiri menyatakan bahwa saat ini tidak bisa hadir di upacara ulang tahun TNI tanggal 5 Oktober 2025 dengan alasan bahwa penyakitnya itu tidak memungkinkan beliau terpapar sinar matahari. Artinya apa? Dalam sisi penyakit autoimun itu berarti sedang terjadi flare up. Ya, flare up itu tanda dan gejalanya muncul. Dan kita juga lihat ya, ada beberapa waktu di mana Joko Widodo dengan Ibu Iriana itu sedang hadir dalam sebuah perhelatan, tampak ya ada bercak-bercak lagi, hitam-hitam lagi, enggak cuma di wajah tapi juga kelihatan dari ekstremitasnya ya, di tangan maupun di kaki. Ya, nah ini adalah sinyal bahaya sebetulnya. Sinyal bahaya artinya stresornya Pak Jokowi ini meningkat luar biasa. Ya, kenapa? Karena dia sekarang ini harus menghadapinya sendirian. Ketika tentara-tentaranya sudah tidak efektif lagi. Itu ya dari sisi tinjauan neuroscience behavior. Jadi tidak ada konsolidasi antara otak ya, otak depan yang berfungsi kecerdasan kemudian kebijakan dengan emosional yang ada di sistem limbik di belakang. Jadi dia sudah tidak ada konsolidasi itu. Ketika seseorang itu sudah panik, ketika seseorang itu sudah sempoyongan, dia tidak bisa lagi mengkonsolidasikan antara kecerdasan dengan emosi dia. Sehingga dia tampak sekali terpukul, kemudian dia melakukan hal-hal ya yang tidak terukur lagi. Karena fungsi konsolidasi kecerdasan dengan sistem emosinya itu sudah tidak terkonsolidasi dengan baik. Jadi kita lihat hari-hari ini dia akan kesana kemari, dia akan ini. Nanti ujung-ujungnya yang saya prediksi dia akan berlindung di balik kesehatannya. Saya prediksikan itu. Entah apakah dia kemudian berobat ke luar negeri, itu sudah berbulan-bulan yang lalu malah saya minta gitu kan. Atau kemudian dia berlindung di balik dia di rumah, tidak muncul dan sebagainya. Kita lihat, saya prediksikan itu karena saya yakin Jokowi Widodo nggak sanggup lagi untuk mengatasi kondisi yang menyerang dia dengan fakta-fakta, dengan kebenaran-kebenaran yang terus-menerus kita sampaikan pada khalayak. Kemudian counter attack dari para termul itu justru malah jadi bumerangnya dia, justru malah jadi blunder gitu ya, yang semakin tidak terukur, semakin tidak sistematis, semakin justru menghasilkan terbongkarnya apa saja yang selama ini sudah berusaha dia tutupi. Ya, terakhir yang sangat memukul dia, pertahanan yang sebetulnya dia pakai, ya, itu adalah anaknya sendiri, gitu loh. Anaknya sendiri, Gibran ini kan menjadi pertahanan buat dia.
ketika dia memaksakan Gibran itu menjadi wapres, dia berpikir bahwa at least 5 tahun dia aman. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Gibran sebagai wapres, dengan kroni-kroni yang masih ada di dalam kabinetnya Presiden Prabowo, dengan uang yang kabarnya dia miliki ribuan triliun, itulah barier yang diharapkan akan membuat dia aman. Ditambah lagi dengan tameng utama yang berhasil, dia keberhasilan dia adalah menjadikan Gibran itu sebagai wapres. Jadi sebetulnya ini terus terang aja betapa jahatnya loh Joko Widodo ini terhadap anaknya sendiri. Karena dia menggunakan anaknya ini sebagai tameng dia. Atas kita tahu kan dia menjadi finalis OCCRP itu. Yang ini kan belum dikuak. Ya, teman-teman juga lagi berusaha untuk mengumpulkan data-data tentang korupsi-korupsi yang dilakukan selama 10 tahun. Ya, ini semakin membuat dia stres. Ini uppercut yang luar biasa. Jadi itulah yang kemudian membuat Joko Widodo ini sudah nggak bisa lagi mengkoordinasikan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu dengan proper begitu ya untuk bisa. Jadi apa yang saya mau sampaikan kepada Pak Joko Widodo, sudahlah Pak, bertobatlah, mengakulah, ya. Dan biarkan semua itu berjalan secara natural. Sekarang Pak Joko Widodo menggunakan Gibran, memaksakan Gibran jadi wapres, dan ternyata kita berhasil mendapatkan banyak sekali data. Ya, iya betul. Ya, Gibran punya ijazah sarjana BSc dari MDIS. Ya, nanti kita akan verifikasi kan, Mas Ray kabarnya kan mau ke Singapura dan mau ke Australia gitu kan, untuk menemukan saksi mata primer. Ya, itu. Tetapi dia tidak punya ijazah SMA. Untuk menjadi wapres itu tidak butuh ijazah S1. Tetapi dia butuh ijazah SMA. Nah, ini kan terbongkar. Sebuah kejahatan terstruktur dan jelas itu ada pidananya. Mungkin nanti Bang Refli bisa sampaikan di situ ya. Itu dari saya ya. Oke, Pak Mas Roy ya. Kalau kita lihat misalnya Jokowi mendatangi Prabowo ya sebelum hari hari ABRI ya sebenarnya dulunya, sekarang hari TNI. Itu maknanya ya, setelah ada kaitannya dengan kamu ketahuan ya, maksudnya waktu KPU kan, karena dokumen KPU itu menjadi penting. Yang paling penting adalah bahwa dokumen itu digunakan untuk melakukan pendaftaran capres cawapres. Kalau dia simpan di rumah nggak ada masalah. Jadi itulah yang kemudian menjadi patokan, dan ternyata yang dijadikan patokan itu sudah diteliti oleh RRT dan sampai pada kesimpulan, dan kemudian ada di Jokowi's White Paper gitu ya. Silakan Mas Roy ditambahkan. Ya, kita kan semua memang menebak-nebak ya gitu, apa yang terjadi pada pertemuan antara Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Tapi dengan tadi ada beberapa peristiwa sebelumnya yang katakanlah soal kita tuh rakyat punya kemenangan karena akhirnya terbongkar bentuk dari ijazah yang mau nggak mau itu harus diakui oleh dia. Ini mirip dengan apa yang dulu ketika kita lagi meneliti FUFAFA kemudian menolak, oh itu bukan saya gitu ya, itu ketika ditanya coba takono karo sing gawe gitu ya, itu kan dia menolak itu sing duwe. Tapi kan dia lupa bahwa nomor handphone yang terregister atas nama FUFAFA yang 085 sekian belakangnya 33 itu tercatat juga pada form pendaftaran calon wali kota Solo dengan tulisan tangan seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Nomor handphonenya itu. Jadi, nah itu masuk. Jadi itu menarik, nanti ada cerita soal FUFAFA dengan trot.com-nya. Wah, itu ada semua nanti. Ya, jadi artinya inilah sebenarnya terkonang kalau dalam bahasanya Sri Mulat. Terkonanglah dia, terkonangan ya ketika kemudian Jokowi sampai ke sana. Dan menariknya apa? Kan publik juga menilai kan. Esok paginya ditunggu ketika di Monas ada peringatan hari ulang tahun TNI, nggak muncul. Semua sudah menduga ini mau minta tiket ini untuk ke sana gitu ya. Harusnya nggak usah minta lah. Mantan presiden kan pasti dikasih gitu loh gitu. Dan misalkan dia juga bisa datang dampingi yang seolah-olah bergaya Bung Karno pakai kacamata
Begitu itu, nah mungkin kan bisa begitu ya. Yang kemudian ketika dia lewat dicuekin aja sama presiden, ya kan gitu. Kalau itu kan viral tuh videonya. Ya dia lewat tuh harusnya seorang yang posisi calon wakil tuh ya langsung berdiri mendampingi, gitu loh. Iya kan, enggak terus duduk aja ya udah dilewatin aja, dikepretin gitu. Istilahnya dulu itu apa di singkang-singkang lah. Nah jadi pertemuan itu kalau menurut analisis intelijen Pak Sri Rajasa yang saya baca, ya itulah menunjukkan memang sudah posisinya sudah parah gitu, payah lah posisinya. Nah, nggak apa-apa, kita tunggu saja, ya gitu. Artinya apa? Malah kemudian dia gerakkan relawan-relawannya ini, yang kemudian kan malah salah arah dan salah cacat logika gitu. Malah desak-desak Bareskrim, yang mana persoalannya sebenarnya ditangani oleh Polda Metro Jaya, bukan oleh Bareskrim. Ini kan aneh gitu ya. Dan malah ada ancaman dari Gen Vanmulnya, ya gerakan wanita termul, yang kemudian mau aksi porno, aksi dan pornografi itu. Menurut saya Mas Refli ya, apapun isi pertemuan itu, yang jelas pertemuan itu tidak happy bagi Jokowi. Gitu. Oke, saya ingin memancing dengan satu tesis ya, yang sering disampaikan juga. Apakah benar? Bukan benar ya, masuk akal tidak? Ada yang mengatakan misalnya Jokowi ini sebenarnya panik, limbung dia, mau tumbang, terutama ketika KPU akhirnya mengeluarkan ijazah dia yang digunakan untuk pendaftaran, karena KPU pun kepepet. Kalau dia tidak keluarkan, ya dia kena Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena tidak lagi sebagai informasi yang dikecualikan karena berhubungan jabatan publik. Karena itulah dia menemui Prabowo untuk menagih komitmen Prabowo, atau barangkali sekarang udah merengek komitmen Prabowo dalam melindungi dia, dan ini tidak selegowo sehebat sebelumnya di mana Prabowo yang datang, kemudian dia yang mendatangi. Lalu sebagai langkah paniknya adalah mendesak-desak agar RRT segera ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Itu kan logika yang berkembang. Silakan dokter. Ya, ini saya nyambung kepada peribahasa Jepang itu. Jadi ibarat kata jerami, ya, yang mau coba diraih-raih sama Joko Widodo yang mau tenggelam ini, Presiden Prabowo ini jerami emas, gitu kan? Ya kan, jerami emas, karena keadaan sudah berbalik 180 derajat. Bahkan ini bukan lagi cuma soal pertemanan datang, dan kemudian yang menarik ya, ini dari sisi perilaku. Presiden Prabowo sebagai presiden itu kan punya hak, privilege untuk menerima tamu, apalagi ini mantan presiden, di istana kan, tapi ditemuinya di rumah, ya kan, ditemuinya di rumah dan dalam keadaan yang open gitu ya, artinya kita bisa melihat suasana yang terjadi pada pertemuan mereka berdua, dan harap diketahui oleh masyarakat bahwa sesuatu ya, informasi itu jauh lebih banyak dan jauh lebih akurat ya dari perilaku dibanding dari sekedar kata-kata ya. Jadi suasana batin, narasi-narasi yang tidak terucapkan, bahasa tubuh, bahasa wajah ya, itu justru memberikan informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekedar kata-kata, sekedar verbal yang normatif sifatnya ya. Nah, mungkin saya melihat mungkin Presiden Prabowo sudah dapat bocoran buku Jokowi White Paper, Mas. Karena di situ kan saya ulas tentang neuroscience perilaku ya, bahwa wajah ini adalah sebuah dokumen yang tidak bisa berbohong gitu ya. Justru dengan bagaimana Presiden Prabowo itu menerima Pak Joko Widodo ini di rumah beliau, di rumah pribadi beliau, maka publik diminta untuk melihat dengan seksama apa bahasa tubuh, apa bahasa wajah yang muncul pada pertemuan itu. Dan ini kita belajar, dan saya harapkan juga masyarakat juga bisa dengan mudah belajar melalui buku Jokowi's White Paper ya, karena ada banyak bab yang saya tulis tentang hal itu. Nah, jadi sebenarnya pertemuan Pak Joko Widodo di Rumah Kartanegara di tanggal 4 Oktober 2025 itu bukan pertemuan pertemanan, tapi itu adalah sebuah manuver penyelamatan. Nah, ini masalahnya adalah Pak Joko Widodo ini nggak sadar juga bahwa air politik itu mulai meninggi dan mulai menenggelamkan dia.
dalam posisi itu ya dia bagaikan orang tenggelam dan dia berharap bahwa Presiden Prabowo akan menyelamatkan. Ya tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Selama 11 bulan perilaku Joko Widodo itu terhadap Presiden Prabowo itu sama sekali tidak proper dan tidak layak. Apalagi ketika kemudian muncullah Gibran itu sebagai Fufu Fafa. Ya, dan ini jangan lupa nih ya Mas Roy ya, bahwa Fufu Fafa ini akan menjadi bagian yang penting dari buku Gibran's Black Paper ya. Karena kita juga sudah punya banyak data ya. Akun Fufu Fafa itu memang berapa persen Mas? Milik 99,9. Nah, akun Fufu Fafa itu 99,9% berdasarkan penelitian dari Mas Roy Suryo itu milik dari Gibran Rakabuming ya. Dan sudah dikonfirmasi oleh BSSN. Nah, sudah dikonfirmasi oleh badan yang sangat kredibel BSSN ya. Nah, jadi ini adalah sebuah faktor ya. Ini adalah sebuah faktor yang datang dari langit ya. Saya rasa tidak ada satu orang pun yang mengira ya, terjadi sebuah peristiwa di mana muncullah Fufu Fafa itu. Ya, ini adalah sebuah peristiwa yang saya yakin Pak Prabowo aja nggak tahu betapa kejamnya selama ini Gibran itu terhadap beliau, terhadap keluarganya, terhadap anak yang sangat dia cintai. Gibran sebagai Fufu Fafa itu kan begitu kejam melakukan pembulian yang brutal terhadap Presiden Prabowo beserta keluarganya kan. Apakah kemudian dikira Presiden Prabowo diam saja? Oh tidak. Ini persoalan yang sangat melukai harga diri dan saya sudah dari awal memprediksi bahwa Presiden Prabowo hanya menunggu waktu yang tepat aja untuk melakukan tikaman terhadap Gibran ya. Tikaman dalam tanda kutip ya, bukan tikaman secara physically ya. Ini saya bicara dalam sebuah bahasa Amsal ya. Nah, sekarang kekuasaan Joko Widodo ini sudah menendang dalam tanda kutip. Sama ya, menikam menendang. Menendang dari belakang. Kalau menendang Oh ya, menikam ya sudah. Menendang boleh deh. Jadi kekuasaan Joko Widodo ini seperti api kecil yang udah mulai padam. Udah nggak ada lagi energinya dan itu terjadi secara alamiah, apalagi ditambah dengan perilaku Joko Widodo yang dulu mungkin orang masih banyak percaya dengan kebohongannya ya. Tapi kan semakin hari semakin terbuka. Satu kebohongan terbuka sehingga mungkin hanya termul saja ya. Sisa dari penduduk Indonesia yang masih percaya sama Joko Widodo ya. Itu ya. Jadi ini yang penting, pelajaran yang penting kita saksikan bersama bahwa kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya. Tidak ada angkara murka, tidak ada sebuah kejahatan itu akan berlangsung secara langgeng. Yang langgeng itu adalah kebenaran dan kebaikan ya. Yang kita tidak pernah lihat itu dari sosok seorang Joko Widodo. Dan saya kasih underline yang tebal ya, bahwa sebetulnya Gibran ini hanyalah tameng dari Joko Widodo. Gibran ini tidak ada value-nya untuk dijadikan sebagai putra mahkota dan sebagainya, karena memang secara fakta dia tidak disiapkan untuk itu. Kalau memang Joko Widodo itu mempersiapkan Gibran dengan baik, maka nomor satu yang akan dikejar sekolahnya. Ya, orang yang punya uang gampang kok menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bagus kok. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah bisa kok. Tidak punya kognitif yang cukup pun bisa kok dipaksakan, asalkan sekolah-sekolah yang dipilihkan untuk Gibran itu sekolah-sekolah yang baik. Tapi kalau kita lihat riwayat pendidikannya yang sudah kita mulai kuliti ya Mas, secara ilmiah loh ini ya, bukan secara ngawur ya, secara dengan metodologi ilmiah kita bisa lihat betapa amburadulnya riwayat pendidikan Gibran ini. Artinya apa? Artinya memang Gibran tidak disiapkan dengan baik oleh Pak Jokowi untuk kemudian menjadi suksesornya dia. Jadi ini by accident aja. Karena ya tameng yang menurut Joko Widodo efektif untuk menjadi perlindungan dia anaknya sendiri gitu loh. Itu ya. Itu pendapat saya. Iya, tadi saya lupa sebenarnya faktor Jokowi menemui Prabowo. Tadi saya katakan faktor
ijazah KPU ya. Bisa jadi karena sudah cetol welo-welo kan. Tapi ada faktor eskalasi yang meningkat tentang ijazah Gibran. Karena ini hal yang lebih faktual dan punya imbas langsung terhadap kemungkinan impeachment atau pemberhentian. Mas Roy, tambahkan. Ya. Jadi sebenarnya makin menarik ya. Sementara itu nanti akan menunggu untuk kita tulis secara detail dalam buku Gibran Black Paper. Temuan-temuan terus muncul ya. Terakhir adalah bagaimana kemudian seorang profesor dari Nanyang Technology University ya NTS di Singapura ya itu kemudian menyampaikan bahwa pendidikan di Singapura itu memang berbeda ya NTS. Ya NTKTS itu kan ya enggak tahu kok tanya saya gitu. Nah itu profesor itu mengatakan bahwa yang ada di pendidikan Singapura itu memang beda karena mereka menggunakan kurikulum Cambridge ya, bukan kurikulum US seperti yang ada di Indonesia. Kemudian kan SMP dan SMA-nya mereka menjadi satu. Dan yang namanya secondary school itu adalah SMP plus 1 tahun. Yaitu setara dengan SMA. Ya, artinya apa? Artinya 4 tahun itu SMP-nya 3 tahun setahun dan itu kemudian munculnya di situ adalah hasil akhirnya adalah O level, ordinary level. Tidak bisa langsung masuk perguruan tinggi ya, karena kalau mau masuk mereka harus naik lagi menjadi A level atau A level ya gitu. Artinya beda gitu loh. Nah, apa yang dilakukan oleh Gibran itu berusaha mensiasati, ini mengakali ya, karena dia sebenarnya masuk Orchard Park Secondary School itu ya SMP, kemudian ya plus tahun, kemudian dia berusaha mencari ya yang mau diakukan sebagai SMA-nya adalah ketika dia mengikuti yang namanya INSERS UTS. Betul bahwa namanya UTS itu pernah memiliki INSERS ya gitu dan sekarang malah diakuisisi menjadi college ya, UTS College. Tapi dulu kan pernah juga UTS itu hanya INSERS itu hanya berupa pelajaran bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa. Dan ada satu saksi mata yang benar-benar sahih ya dan berkuat adalah seorang yang namanya Pak Iksan Katenda ya, dan beliau itu yang mengantarkan Gibran pada saat Jokowi berkunjung ke Australia pada tanggal 16 sampai 18 Maret ya 2018 ketika bertemu dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull ya, dan ketika Jokowi melakukan perundingan ya dengan Australia, waktu itu ada Tom Lembong juga yang mendampingi, ada tentu ada Bu Menlu ya, Bu Retno Marsudi, ada juga beberapa menteri-menteri yang lain. Nah, Gibran ini plesir loh ini ya. Plesir pakai nebeng ayahnya. Jadi kalau dulu adiknya tuh nebeng pesawatnya Yang G yang ketika ke ya pemiliknya Shopee itu ke Amerika, ini Jokowi nebeng bapaknya yang lagi tugas, dia nebeng plesiran Gibran yang nebeng. Ya, gitu kan. Dan kenapa nebeng? Karena sama Selvi Ananda. Oh iya. Sama anaknya. Jadi 3 ini jadi yang nebeng ya dengan pesawat kenegaraan gitu ya. Jadi artinya dengan Selvi Ananda dan Jan Etes. Dan kenapa saya bilang nebeng? Karena memang plesir diantar oleh Pak Iksan itu. Dan lucunya Mas, kalau sebagai orang yang katanya pernah sekolah di Australia, apalagi pernah ke Sydney, ke UTS, kan harusnya nggak perlu lagi datang ke tempat wisata yang wisata sangat umum lah. Misalnya gedung Opera House di Sydney, kemudian Bondi Beach ya, kemudian ada lagi Limharket. Itu ngapain juga ke situ, Harbour. Ya kalau orang sudah pernah pasti dia akan strike misalnya cari ke, ya bosan pasti ke pegunungan apa, atau misalnya ke tempat misalnya khusus katakanlah tempat-tempat belanja yang kemudian itu nah iya. Dan lucunya lagi ketika dia minta diantar ke, katanya dia pernah sekolah kan gitu di UTS INSERS ya katanya, dan ketika di situ dialah mengaku kepada Pak Iksan Katenda itu bahwa dulu saya pernah di sini tapi hanya 6 bulan dan tidak lulus. Dah itu jelas banget tuh statement itu disampaikan. Nah jadi ini makin menarik pendidikannya. Kalau begitu maka kita akan pertanyakan kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kenapa bisa mengeluarkan surat yang sudah sering kita tampilkan ya di RH Channel, yang itu ada surat penyetaraan. Satu, surat itu hanya surat keterangan, harusnya surat keputusan. Yang kedua, sangat tidak logis untuk menyetarakan hanya 6 bulan
kalaupun itu 6 bulan dia memang benar ya gitu, 6 bulan di UTS insert itu disetarakan dengan SMK yang lama, kemudian SMK itu ada atau disetarakan dengan kelas 12 ya. Jadi ini makin banyak terbuka nanti pendidikannya, dan nanti kalau dia memang benar tidak memiliki SMA, Mas, satu yang pernah terjadi sebagai jurisprudensi atau presiden adalah seorang caleg PSI ini kebetulan yang berasal dari Surabaya, yang dia sudah punya sekolah sampai ke Amerika, tapi karena dia nggak punya ijazah SMA ya gugur. Karena pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 syaratnya adalah SMA, SMK, MA atau yang sederajat. Gitu, Mas. Oke. Kita harus bijaksana karena besok itu Mas dan Dr. Tifa bakal terbang ke Medan ya. Untuk diskusi. Terbang mulus. Atau terbang melulu ya. Jadi untuk ada Jokowi's White Paper besok, jadi warga Medan silahkan ke sana. Jadi mungkin Dr. Tifa bicara sedikit mengenai rencana bedah buku tersebut dan rencana lainnya ya, sekaligus closing statement, dan kalau Mas Roy juga pengen closing statement silakan. Ya, jadi ini sebagai rangkaian dari kita sudah berencana ya Mas Roy ya untuk bedah buku di 100 kota. Jadi Medan insya Allah akan menjadi kota yang kesekian, ini saya belum ngitung ya statistiknya. Jadi Medan menjadi kota yang kesekian setelah kemarin kita roadshow dari Solo, kemudian ke Malang ya, kemudian ini Medan. Dan ini adalah bukan hanya sekedar bedah buku, tapi ternyata kita ditunggu oleh tokoh-tokoh Sumatera Utara, Mas, untuk berdiskusi dengan kita, para akademisi, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat itu sudah menunggu kita di Medan ya. Dan bukan hanya kota Medan sendiri, Sumatera Utara, dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Alhamdulillah, jadi kami diterima dengan baik dan mudah-mudahan tidak ada aral melintang, tidak ada hambatan, semua berjalan dengan lancar karena yang kita lakukan ya termasuk di Medan ini adalah mensosialisasikan kebenaran, mensosialisasikan keterbukaan fakta ya. Jadi kita tidak melangkah membuat buku Jokowi's White Paper itu dengan kebencian seperti yang selama ini suka disampaikan, didengung-dengungkan oleh para termul, bukan. Kita ini membuka fakta berdasarkan metodologi riset ya, berdasarkan metodologi penelitian. Dan inilah sebetulnya sebuah tragedi bagi Joko Widodo dan keluarganya. Kenapa? Karena sekarang ini ya dia seakan-akan sedang berlari dikejar oleh kebenaran dan dia nggak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Jadi ada sebuah pepatah Buddha gitu ya, filsafat Jepang itu mengatakan bahwa segala sebab inga oho. Segala sebab akan memanggil akibatnya sendiri. Nah, jadi Jokowi ini sedang mengalami itu. Pengejaran RRT terhadap riwayat pendidikan Gibran ya, kemudian terkuaknya kepalsuan dengan KPU sendiri sudah menyampaikan tentang ijazah apa yang digunakan oleh Joko Widodo untuk maju presiden, dan kita melihat di situ ya bahwa memang betul justru menandiskan, menambah lengkapi temuan kita ya bahwa ijazah Jokowi memang ijazah yang 99,9% palsu. Jadi ini sebetulnya semua adalah ibarat kata hukum tabur tuai ya. Jadi adalah rangkaian sebab yang sebetulnya ia tabur sendiri. Nah, kami tidak akan berdiam diri ya. Besok yang akan, insya Allah yang akan ke Medan itu Mas Roy dan saya, R dan T. R-nya satunya lagi sedang melakukan investigasi ke Jogja Solo nih. Bang Rismon, ya jadi kita bagi tugas dan beliau juga mengawal kasus ini ya, kasus pelaporan ya, laporan ke UGM ya. Ya itu juga yang laporan ke Polda DIY terkait dengan UGM ya, terkait dengan Pak Kasmujo juga ya. Jadi inilah kita tidak selalu harus bersama-sama dan kita akan terus berjuang ya secara kolaboratif ya, tetap kompak. Tapi kita memang harus bagi tugas kan, pekerjaannya banyak kan ya Mas ya. Nah ini supaya juga tidak digoreng oleh termul. Wah kok kenapa Rismon nggak ada? Rismon lagi bagi tugas. Sekarang lagi melakukan penelitian dan pelaporan ke Jogja.
Kemudian ini yang bisa saya sampaikan kepada Sobat RH semuanya, sahabat-sahabat seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air ya. Jadi terakhir dari saya bahwa ketika kebenaran telah bangkit, bahkan kaisar pun harus menunduk di hadapan cahaya kebenaran itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.